Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, berjumpa lagi dengan Ustadz dalam pelajaran fikih. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu dan kehidupan oleh Allah untuk belajar. Anak-anak, Ustadz mau bertanya, ada yang tahu gak tentang ilmu fikih itu? Mungkin anak-anak pernah bertanya, Ustadz, ilmu fikih itu apa? Ustadz, pelajaran fikih itu apa? Ustadz berikan kemudahan untuk anak-anak lebih tahu tentang masalah fikih. Adik-adik sekalian, anak-anak, fikih itu adalah suatu bidang ilmu yang mana di sana dijelaskan tentang tata cara beribadah kepada Allah. Jadi anak-anak sekalian, ketika kita beribadah kepada Allah itu tidak sembarangan, tidak dengan kemauan kita, dengan tidak perasaan kita, tapi dengan aturan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah SAW, baginda Nabi kita. Anak-anak sekalian, ilmu fikih itu luas. Ayo, Ustaz mau tanya, siapa yang di sini tahu ilmu masuk WC dan keluar WC? Ada kan? Nah, ternyata masuk WC itu harus menggunakan terlebih dahulu menggunakan kaki kanan, kaki kiri, maaf. Dan keluar adalah kaki kanan baru. Tentunya di sini Rasulullah mengajarkan berdoa sebelum berwudu. Kita ketahui doa itu. Ayo, yang belum hafal siapa? Hafal. Anak-anak sekalian, kita akan belajar ilmu fikih. Pelajaran pertama di semester pertama ini kita akan belajar wudu. Ayo, siapa yang suka wudu? Angkat tangannya. Siapa yang tidak suka wudu? Nah, ternyata anak-anak, wudu ini adalah di antara syariat Islam yang diajarkan baginda Nabi kita Rasulullah SAW. Anak-anak yang soleh dan solihah, tentu sudah kita pernah mendengarkan kalimat wudu. Ketika seseorang akan melaksanakan sholat, maka harus berwudu. Nah, begitu juga mengapa kita harus berwudu sebelum sholat? Jawabannya adalah agar menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Lihat bagaimana adab akhlak kita ketika kita akan menjalankan ibadah sholat dengan keadaan harus suci. Ya, perhatikan anak-anak. Dan orang yang tidak berwudu, sholatnya tidak sah. Tidak boleh orang yang tidak berwudu, tidak bersuci langsung sholat, tidak boleh. Dan tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wudu adalah syarat sahnya sholat. Ya, kalau tidak wudu tidak sah sholatnya, dan wudu termasuk ke dalam syarat sah sholat. Kemudian, tahukah kamu arti wudu? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang tahu arti wudu? Ustaz jelaskan ya. Wudu adalah bersuci dari hadas kecil dengan air yang suci. Kita ulang. Wudu bersuci dari hadas yang kecil dengan air suci. Ya. Hadas kecil itu apa, anak-anak sekalian? Ada yang tahu? Oh iya, bertanya, Ustadz, hadas itu apa? Hadas itu adalah najis. Nanti Ustadz jelaskan lagi panjang lebarnya. Hadas kecil ini seperti kencing. Nah, maka ketika seorang sudah kencing dan ingin mendirikan sholat atau sudah waktunya sholat, wajib baginya berwudu. Itu artinya dari wudu. Di sini dijelaskan materi selanjutnya adalah yang termasuk hadas kecil. Ayo anak-anak sekalian, perhatikan. Yang pertama, kencing. Tahu nggak kencing itu apa? Keluarnya cairan dari anggota badan kita bagian depan. Ya, pasti anak-anak sekalian tahu. Yang kedua, hadas kecil itu adalah kentut. Ayo, jangan kentut sembarangan, jangan kencing sembarangan, ada tempatnya. Tidak boleh kentut depan ustaz, tidak boleh kentut depan orang tua, tidak boleh ya. Nah, yang ketiga, tidur. Ternyata tidur juga adalah termasuk hadas kecil, ya. Dan yang terakhir adalah, dan yang keempat adalah
memegang kemaluan. Jadi sekalian anak-anak, yang terakhir adalah buang air besar termasuk hadas kecil. Perhatikan anak sekalian, berwudu juga harus sempurna. Ya, tidak sembarangan kita hanya membasuhkan air ke anggota badan. Ternyata ada tata caranya juga berwudu. Anggota wudu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian, orang yang berwudu dengan sempurna, kata Rasulullah SAW, akan dihapuskan dosa-dosanya. Adik-adik sekalian, mulai sekarang kita semangat menuntut ilmu, kita semangat mempraktekkan ajaran Islam ini wudu agar hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adik-adik sekalian, jangan malas-malasan berwudu. Ingat, wudu itu mendapatkan pahala dan menggugurkan dosa. Ayo, siapa yang mau surga? Pasti mau semuanya kan? Kalau tidak berwudu, maka kita akan terlihat kotor dan jorok. Itu yang bisa Ustaz sampaikan pada materi kali ini. Mudah-mudahan anak-anak dipahami pelajarannya. Ustaz ucapkan syukron katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.